Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Lebih meriah lagi. Haleluya. Ya, walaupun ada sedikit miss di lagu tadi ya, tapi syair lagu itu sungguh luar biasa ya. Kalau kita dalami liriknya, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Saya bersyukur kepada Bapak Yahweh dan tentunya kepada Pak Gembala juga kita yang juga mungkin juga di saat yang sama sedang melayani kerjaan Tuhan juga. Boleh diberikan kesempatan menyampaikan firman Tuhan. Siapa di sini yang siap diberkati dengan firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Saya memberi tema Great Changes sesuai dengan tema bulan ini. Dan seperti kita ketahui dan sering ditampilkan di depan, tema YAS seluruh Indonesia itu tahun ini adalah Great Achievement, tahun perolehan atau tahun pencapaian besar. Dan khusus di bulan 12, bulan yang akhir ini, temanya lebih dahsyat lagi, Great Changes, perubahan besar. Tanpa terasa tinggal menghitung hari lagi, kita akan melewati tahun 2023. Tinggal berapa hari lagi ya? 2 minggu. Harinya loh 13 hari, masih berhitung ya. Hari ini 17 ya. Hah? 14 hari lagi ya? Pas 2 minggu. Haleluya. Ya. Kalau yang tahu hitungannya pasti sudah merencanakan liburan ya. Kalau yang belum tahu, nggak tahu ngapain tahun ini ya. Aduh, panggang jagung kah, panggang ayam kah, ya tunggu undangan teman kah. Haleluya. Tapi apapun kegiatan kita, ya kita bersyukur ya. Sepanjang tahun ini kita percaya dan kita yakini kita dipelihara oleh Bapa Yahweh di dalam Yesus HaMasiah. Ya, setuju, boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Oke saudara, saya akan kita santai saja saudara ya, karena ibadah ini cuma sekali. Jadi sampai agak siang nggak masalah ya. Amin. Oh, haleluya. Tadi pagi ya sudah sarapan sih, amin ya. Yang belum sarapan, haleluya, harus berjaga-jaga. Oke, kita lihat ayat tema kita next. Saya undang kita boleh baca bersama-sama. Bacanya pelan-pelan saja saudara ya. Tidak usah kayak kita mengejar sesuatu. Bukan lomba baca cepat, tapi baca yang telinga kita bisa dengar, orang lain bisa mendengar dengan jelas. Oke, 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Amin. Hari ini satu ayat saja yang kita akan coba kupas. Klik. Nah, kita akan mulai dari ayat ini. Klik sekali. Ya, ciptaan baru. Nah, berbicara ciptaan baru, apa sih yang dimaksud dengan ciptaan baru? Klik. Ciptaan baru. Nah, saudara klik sekali lagi boleh ya. Saudara tahu handphone ya? Kalau handphone kan mahal. Ada handphone yang agak murah. Itu adalah klik handphone refurbish atau rekondisi. Ini handphone yang sebenarnya sudah rusak ya, nggak bisa dipakai, tapi diganti spare part tertentu supaya dia bisa dipakai kembali. Nah, apakah ciptaan baru itu seperti begitu? Jawabannya tidak. Baik. Ciptaan baru itu bukan refurbish, bukan rekondisi. Hanya diganti seadanya supaya bisa dipakai kembali. Next. Dan juga ciptaan baru juga bukan ganti casing. Nah, bagi yang suka handphone ya, biasanya ada yang suka ganti ya casing ya. Udah bosan casing ini, ganti lagi ya. Bahkan yang nggak punya iPhone juga bisa pasang casing iPhone katanya ya. Haleluya. Yang tertawa melakukankah? Ya, haleluya.
Saking pengen iPhone gitu kan, haleluya. Ganti casingnya juga jadilah ya. Tapi klik. Itu juga bukan ciptaan baru ya. Karena klik ya. Luarnya beda, dalamnya tetap sama saudara ya. Ya. Bahkan ada handphone iPhone, memang tampilannya iPhone, tapi kalau kita lihat dalamnya Android rupanya. Haleluya. Jadi, apakah itu disebut ciptaan baru? Ya, tentu tidak ya. Bukan hanya ganti casing. Atau next lagi, ciptaan baru yang dimaksud apakah ganti nama atau logo? Nah, kayak ada satu sosial media yang kita sering pakai ya. Yang seusia saya pasti sering pakai. Tapi anak-anak muda sekarang udah jarang ya. Anak-anak yang generasi Z udah nggak doyan yang satu ini lagi ya, udah yang lain ya, yang TT gitu ya. Ya, saya hanya nyebut inisial ya, karena saya bukan sponsor. Udah ganti nama saudara. Ya, bahkan yang ada kita sering pesan ya, yang udah diganti. Dari yang ada sepeda motornya hilang. Ya. Supaya orang tidak identik dengan motor gitu ya. Kayak gimana gitu ya, namanya itu kayaknya nama yang mohon maaf agak sedikit kampungan ya. Makanya logonya diganti, namanya tidak ya saudara. Apakah ciptaan baru itu seperti begitu ya? Ya tentu tidak saudara. Bukan. Ciptaan baru yang dimaksud di sini bukan yang seperti itu. Jadi yang seperti apa? Klik. Nah, ini oplas ya. Apakah seperti begini juga saudara ya? Saya disclaimer dulu ya. Saya bukan anti oplas ya. Ya operasi plastik itu baik aja ya. Dari yang biasa jadi luar biasa. Bagus aja ya. Ya. Saya tidak anti itu ya saudara, tapi saudara ya perlu dipertimbangkan kalau oplas ya. Atau ganti nama juga ya. Nah, klik. Saudara pernah melihat foto ini? Ada yang pernah lihat foto ini beberapa tahun yang lalu? Boleh angkat tangan? Ya. Baru satu orang. Ya. Dua, tiga. Pernah lihat juga? Yang lain? Astaga. Saudara, ini kok beda ya? Sobat Vira, tahun berapa? 2016. Oke. Jadi baru pertama kali lihat ya? Ada yang aneh nggak gitu? Atau paham nggak maksudnya? Yang paham boleh angkat tangan? Baru saja. Jadi yang lain bingung nggak? Apa maksudnya Pak? Saya kayaknya nggak sampai saya. Nah oke. Saya terjemahkan dulu yang bagian bawahnya ya. Soalnya itu bahasa Korea. Oh maksud saya orang Korea tinggal di Inggris. Bahasanya begitu ya. You cannot hide it forever. Maksudnya, kamu tidak dapat menyembunyikan selamanya. Apa yang tidak bisa disembunyikan selamanya? Rupa asli sebelum operasi plastik. Nah. Jadi walaupun si pria udah ganteng kayak pangeran dari negeri di atas awan, sang wanita, sang istri sudah cantik rupawan bak peri dari kayangan nggak tahu mana ya. Ya, sudah dioperasi plastik sana sini ya. Namun ketika melahirkan keturunan, tak bisa dibohongi ya. Sudah paham? Ayo mau tersenyum, boleh tersenyum ya. Ya baru nyampe ya. Pak Pastor Farid sudah dari tadi sudah tertawa-tawa ya. Udah paham saudara. Nah, kita bisa mengubah tampak luar. Nama mau diganti bisa saja. Tapi saudara, ada yang tidak bisa diganti saudara, dan tidak bisa disembunyikan selamanya. Dan itu bukan ciptaan baru yang dimaksud oleh firman Tuhan. Oke, next. Kita lihat satu. Beralih topik ya. Tadi operasi plastik, sekarang kita lihat mobil. Ini mobil sport ya. Mobil sport. Terlalu cepat. Tadi saya mau tanya tuh, siapa yang tahu mobil apa? Paling tidak mereknya lah. Sudah lelat deh. Klik ya saudara. Mobil apa? Ferrari ya, Ferrari. Ferrari R-nya berapa sih? Ada yang tahu nggak? Hah? 3 atau 2 atau 1?
Bukan? Hah? Ya klik aja lah. Ferrari, wow gitu. Jadi yang R-nya nggak bisa ada Ferrari-nya. Haleluya. GTO 250 ya, tahun 1962 ya, maksud saya. Nah, ini mobil klasik ya saudara ya. Tahu harganya berapa? Ada yang bisa tebak? Ya, kita tebak-tebak harga ya. Di lelang baru berapa waktu lalu, kira-kira berapa ya? 10M? Sampai nggak ya? Di atas. Di atas? 50M? Di atas? Yang bilang di atas angkat tangan. Oh, aku semua ya, benar nggak? 100M ke atas? Wah, nggak bisa kebayang ya. Oke, langsung saya kasih tahu saja ya supaya ini ya. Klik. Berapa? 800 miliar. Ini bukan ember ya, miliar. Nolnya berapa? 9 ya. Oh, enggak lebih. 11. Ya, nolnya 11 Pak. 8. Kalau cuma masuk 9 itu baru 8 miliar ya. Ini nolnya 11 Pak. 11 ya. Wah. Lebih mahal daripada ketika mobil ini dikeluarkan pertama kali tahun 62. Itu dikeluarkan $18.000 atau sekitar 2 miliar kalau kita hitung inflasi ya. Setara dengan 2 miliar saat ini. Dijual 800 miliar. Lebih mahal daripada mobil sport yang paling baru sekalipun ya. Yang harganya udah 100-an miliar. Ini 800 miliar. Wah, sangat mahal ya. Banyak orang punya uang seperti itu ya. Oh, ini belum ada apa-apanya. Ada yang lebih mahal lagi. Klik. Ini dia. Oke. Nggak perlu tanya lagi lah ini merek apa. Pasti udah tahu lah ya. Ada gampangnya. Ya, pasti semua tahu lah ya. Apa? Mercy. Klik. Mercedes-Benz 300 SLR bahasa apa orang Jerman ya. Uhlenhaut Cup. Tahun berapa? 5. Tua sekali ya. Sebelum kita semua ada di tempat ini ya. Apa? Ada sudah lahir tahun 55? Tempat ini? Oh, kayaknya belum ada ya. Haleluya. Mobil ini sudah ada. Hanya ada 2 unit di dunia ini. Satu di museumnya Mercedes di Jerman. Satu baru-baru ini juga ya. Dilelang terjual. Kira-kira berapa ya yang ini ya? Triliun. Oh, triliun. Ya saudara, klik saudara. 2 triliun. Berapa nolnya ya? 12 nolnya. Saudara-saudara, 2 triliun. Haleluya. Bisa beli berapa rumah di sini ya? Bisa jadi juragan kos ya atau juragan rumah tinggal. Kesultan dah. 2 T orang beli mobil. Kenapa mahal sekali saudara? Ya karena ada punya histori ya. Dan mobil ini langka saudara. Dan ketika dijual pasti mobil ini sudah direstorasi ya. Sudah dikembalikan kayak baru pertama kali keluar dari pabriknya ya. Dan saudara, klik. Ciptaan yang baru yang dimaksud firman Tuhan adalah fully restoration. Restorasi penuh. Klik. Kembali ke kondisi awal. Katakan kondisi awal. Kondisi awal. Jadi ciptaan baru yang dimaksud di dalam firman Tuhan bahwa di dalam Kristus kita ciptaan baru. Kita di full, di restorasi kembali ke awal. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Ketika Adam diciptakan, Adam itu diciptakan itu kekal saudara, bukan mengalami kematian. Tetapi ketika dosa masuk, manusia mengalami kematian jasmani dan rohani. Jadi restorasi ciptaan baru yang dimaksud adalah seperti itu saudara. Saudara dikembalikan kepada awal. Nah, saudara, kayak mobil ya, yang tadi kita lihat harganya 800 M2T. Itu biaya restorasinya, perbaikannya
jauh lebih mahal daripada harga asalnya. Setuju ya? Biasa aja kalau mobil-mobil yang kita restorasi mobil antik ya, kembali ke bentuk baru, keluar dari pabrik, itu harganya jauh lebih mahal daripada mobil itu ketika pertama kali diproduksi. Dan saudara, Bapa Yahweh menjadikan kita ciptaan baru, merestorasi kita kembali ke awal. Itu bukan hanya sekitar sampai ke awal, klik. Bahkan Dia, Bapa Yahweh, telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Wow, ini dahsyat. Bukan hanya kembali ke posisi semula, direstorasi awal, hubungannya dipulihkan dengan Bapa, saudara beroleh hidup yang kekal, tetapi yang lebih dahsyat lagi, saudara telah dibangkitkan dan telah didudukkan bersama Kristus Yesus di mana? Jadi saudara, seperti yang Pak Gembala katakan, hidup kekal yang kita terima di dalam Yesus ini tidak berbicara hanya ketika sudah meninggal, sudah check out dari dunia ini, masuk surga. Tidak hanya berbicara itu, tetapi ketika saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, saudara percaya bahwa Bapa Yahweh sudah membangkitkan dia dari antara orang mati, saudara jadikan Yesus sebagai juru selamat. Detik itu juga saudara mendapatkan hidup yang kekal. Yang percaya katakan Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Jadi tidak tunggu saudara nanti mati baru masuk surga. Detik ini saudara, di dalam roh saudara sudah dapat hidup kekal. Ayat ini dikatakan dengan jelas, telah. Tapi saudara secara jasmani masih duduk di sini saudara ya. Tetapi secara roh saudara sudah duduk bersama Kristus di surga. Wow, ini jaminannya pasti. Boleh bilang ke kanan kiri, saya baru tahu ya. Saya baru tahu. Luar biasa saudara. Karya Kristus Yesus itu luar biasa saudara. Jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan saudara. Bukan hanya sekedar kita percaya Yesus, kita dapat hidup kekal, mati masuk surga. Tidak saudara, tetapi ketika itu juga saudara, ketika engkau percaya Yesus, engkau sudah punya tempat di surga. Jadi siapa yang mau ke surga duluan? Angkat tangan. Oh, ada yang mau ya. Haleluya. Ya tenang Bu. Pasti Bu ya. Tunggu dipanggil saya ya. Tunggu tanggal keberangkatan ya. Haleluya. Ini luar biasa saudara. Ini berita luar biasa. Dan saudara tahu, tadi saya katakan mobil klasik mau direstorasi itu perlu biaya sangat mahal. Dan saudara tahu berapa harga yang Bapa Yahweh lakukan untuk memulihkan saudara? Kristus telah mati untuk semua orang. Darah Yesua Hamasyah, Kristus Yesus, darah anak domba yang tak bercacat. Itulah yang Bapa Yahweh bayarkan untuk saudara dipulihkan, saudara dikembalikan, dan saudara dibangkitkan dan didudukkan bersama Kristus di surga. Itulah makna ciptaan yang baru. Haleluya. Wow, luar biasa saudara. Nah, next kita lihat lagi saudara. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Sekarang masalahnya, di dalam Kristus itu seperti apa saudara? Karena kalau saudara di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Bukan menjadi ciptaan baru, tetapi ciptaan baru. Beda saudara ya, ciptaan baru dengan menjadi ciptaan baru. Saudara di dalam Kristus, saudara adalah ciptaan baru. Dan itu sudah. Nah sekarang masalahnya, di dalam Kristus itu seperti apa? Klik. Nah saudara lihat ya, ini gambar orang. Ya apa ya? Snorkeling enggak ya, coba nyelam.
Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini, siapa yang dua-duanya ada dalam air, baik si gadis maupun ikan Nemo ya, benar ya. Tapi siapa yang benar-benar hidup dalam air? Ikan. Ikan ya. Si gadis ini hidup dalam air? Tidak. Tapi dia berada dalam air, saudara. Nah, maksud di dalam Kristus itu seperti adalah tinggal hidup di dalam Kristus. Bukan hanya seperti gadis ini yang dia kayaknya di dalam air, ya. Tapi dia sebenarnya tidak hidup dalam air. Tetapi ikan, ya dia memang hidup dalam air, dia bernapas dalam air. Dia nggak perlu kesulitan untuk mencari makan. Coba si gadis ini kasih makan di dalam air, bisa nggak? Bisa sih, minum sampai nggak bisa, saudara. Ya, terbatas, saudara. Jadi, saudara berada di gereja, tidak berarti saudara otomatis ciptaan baru. Bahkan saudara menjadi pengkhotbah, tidak otomatis saudara menjadi ciptaan baru. Saudara rajin berikan persembahan, saudara pelayanan, tidak otomatis saudara ciptaan baru. Bisa saja saudara hanya seperti gadis itu, hanya berada di gereja, melakukan kegiatan rohani, ya, tampaknya saudara seorang Kristen, tapi sesungguhnya saudara belum ciptaan baru. Nah, bagaimana kita bisa tahu kita ciptaan baru, saudara? Klik. Nah, kita belajar hari ini banyak pelajaran ya tentang uang ya, sampai TT, ada kalkulator sampai hang Pak ya. Belajar mobil, apa tadi lagi ya? Sekarang kita belajar siklus makhluk hidup biologi. Haleluya. Klik. Nah, ini gambar ulat jadi kupu-kupu. Klik lagi. Ini katak ya, dari telur berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, katak dewasa. Klik lagi. Ada lagi nyamuk. Ini lagi heboh nih ya, yang banyak menyebabkan kematian, saudara ya. Ada berapa kita yang kena ya, gara-gara nyamuk kecil gitu ya. Dari dulunya dari larva ya, jintik-jintik jadi nyamuk, gigit kita jadi penyakit ya. Klik lagi. Ada juga capung, saudara. Ada capung dewasa, dia bertelur menjadi nimfa di dalam air, kemudian dia naik ke darat menjadi capung dewasa. Nah, siklus makhluk hidup ini, satu klik, ada perubahan. Katakan apa? Perubahan. Sekali lagi. Perubahan. Nah, ada perubahan, saudara. Ciptaan baru pasti ada perubahan. Klik, saudara. Nah, kita lihat berikutnya, saudara ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, ini rahasianya. Semua yang lama sudah berlalu. Katakan sudah berlalu. Sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Katakan sudah datang. Sudah datang. Coba lihat, saya garis bawahi, saudara. Semua yang lama sudah, berarti telah terjadi, udah berlalu. Dan yang semua yang baru sudah datang. Ini berbicara sudah. Nah, apa yang sudah berlalu, apa yang sudah datang? Kita klik lagi, saudara. Kita lihat. Kita belajar dari kupu-kupu aja ya. Klik. Klik, tahan dulu. Ini ulat ya. Ada Bapak Ibu sini yang memelihara ulat? Oh, enggak ada ya. Yang suka main-main ulat? Oh, ini Pak. Haleluya. Bahkan orang yang saya kenal kalau lihat itu langsung dibakar hidup-hidup. Haleluya. Haleluya. Ya. Klik. Tapi nanti dia jadi apa, saudara tahu? Klik. Oh, bukan. Wah, itu kepompong betul, Pak. Kepompong. Cuma saya percepat saja, Pak ya. Nanti kelamaan, Pak ya. Langsung jadi kupu-kupu yang cantik ya. Ada sini Bapak Ibu yang takut kupu-kupu? Oh, enggak ya? Senang lihat kupu-kupu ya? Wah, indah. Ya, nggak ada yang kupu-kupu datang, ya. Bahkan ada kepercayaan tertentu ya. Kalau kupu-kupu datang ke rumah, katanya. Apa katanya? Ada rezeki ya, ada tamu mau datang ya, ada jodoh mungkin ya, haleluya. Kalau gitu,
Kalau mau pengen kupu-kupu ya tanam bunga di rumahnya ya. Tanam dalam rumah biar kupu-kupunya datang gitu ya. Haleluya. Enggak ya, itu hanya kepercayaan saja ya. Ya, tapi kalau ulat diusir ya. Aduh. Haleluya. Amin ya, kalau dia ulat di sayur itu, waduh kayak gimana ya. Bisa-bisa sayurnya dibuang ya. Tapi kupu-kupu enggak, saudara. Nah, ini perubahan yang saya coba gambarkan. Karena saudara, alam semesta ini saudara, Firman Tuhan mengatakan itu menceritakan karya Tuhan. Sebenarnya kalau kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan, baik makhluk hidup maupun ya planet, bintang, semua itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Termasuk yang satu ini luar biasa. Ini metamorfosis yang sempurna. Klik. Jadi yang lama sudah berlalu. Apa yang lama, saudara? Cara hidup yang lama. Kalau begitu masih ulat, ini makannya daun. Wah, ya. Orang nggak suka. Tetapi kalau sudah berubah jadi klik, kupu-kupu, ini yang baru sudah datang. Nah, dia berbicara sesuatu yang baru, sikap hidup yang baru. Kupu-kupu, saudara, kalau ulat tadi makannya daun, daunnya. Kalau kupu-kupu makan daun lagi, enggak, saudara, dia hinggap di bunga, makannya nektar bunga. Lebih berkelas, saudara ya. Dan dia juga bukan hanya sekedar makan bunga, dia juga memberikan manfaat, membantu proses apa? Yang Pak Tani ya tahu, penyerbukan ya, supaya bunga itu bisa menjadi buah berguna, saudara. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu perubahan yang nampak, saudara. Dan ini nggak bisa mundur, saudara ya. Tadi ada disinggung kepompong ya. Jadi ulat sebelum jadi kupu-kupu dia jadi kepompong. Ada lagunya lagi ya. Persahabatan bagai kepompong. Apa maksudnya? Saya nggak ngerti, saudara ya. Apa maksudnya kepompong sama persahabatan ya? Nanti tolong dijelaskan. Nah, ketika ulat mau jadi, sebelum berubah jadi kupu-kupu, dia jadi kepompong. Nggak pernah, saudara, ulat jadi kepompong, nggak jadi deh, nggak mau jadi kupu-kupu, balik deh. Kepompongnya dibuka jadi ulat lagi. Ada begitu, saudara? Nggak ada. Itu nggak bisa diulang. Begitu ulat itu berubah ke kepompong, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, saudara? Klik. Kita lihat firman Tuhan di 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani. Dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak. Nah, ini ayat ini satu ayat sebelum yang tadi kita baca. Jadi siapa di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Ini kesaksian Rasul Paulus. Dia menulis, dia pernah menilai Kristus secara jasmani. Saudara tahu, sebelum menjadi Paulus yang dulu adalah bernama Saulus. Siapa Saulus itu? Itu penganiaya jemaat yang paling dahsyat. Itu anak muda yang luar biasa. Bahkan dia bertanggung jawab atas kematian martir pertama, yaitu Stefanus, yang dirajam batu sampai mati. Kenapa Saulus melakukan demikian? Karena dia menilai, melihat Yesus ya sebagai hanya manusia. Padahal kita tahu Yesus dia 100% manusia dan dia juga 100% adalah Elohim, Bapa Yahweh yang menjadi manusia. Jadi Rasul Paulus pernah menilai Kristus secara jasmani, secara manusia. Tetapi dikatakan kami tidak lagi. Saudara, manusia secara secara umum kecenderungan suka menilai seseorang. Dari apa? Fisik, dari penampilan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini ya, pesan yang ingin saya sampaikan, saudara, berkaitan dengan ciptaan baru. Klik.
Satu, baik aja langsung. Mari kita melihat orang lain dari kacamata Kristus. Apa saudara? Kacamata. Melihat orang lain dari Kacamata kacamata Kristus. Karena kita nggak tahu saudara. Saudara lihat, oh ini orangnya masih kayak ulat ya. Wah, hancur lebur. Kayaknya ini pasti masuk neraka deh. Nggak mungkin diselamatkan. Siapa tahu saudara? Siapa sangka Saulus, penganiaya jemaat, bisa Tuhan pakai menjadi rasul yang luar biasa, Rasul Paulus. Bahkan salah satu murid yang bernama Ananias ya, ketika Tuhan menampakkan diri padanya, suruh terima Saulus yang sudah bertobat ini, dia masih nggak percaya. Tuhan ini kan penganiaya jemaat loh. Siapa yang sangka, saudara, penjahat yang dibawa bersama Yesus yang mau disalibkan di sebelah kiri ya. Ada dua orang disalibkan, kiri dan kanan. Siapa sangka hari itu penjahat itu beroleh keselamatan hidup kekal? Siapa yang sangka? Nggak ada. Orang-orang melihat, rasain kamu kan? Udah pasti dah, gantung masuk neraka. Nggak mungkin lagi dapat keselamatan. Siapa yang sangka detik-detik terakhir orang itu bisa mendapatkan anugerah keselamatan? Ketika dia berkata pada Yesus, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wow. So saudara, kita nggak bisa menilai orang saudara hanya dari penampilan luar. Belajarlah kita melihat orang dari kacamata Kristus. Mungkin sekarang masih kayak ulat saudara ya. Tapi percaya saudara, engkau melihat kalau dia berdalam Kristus saudara, dia akan menjadi ciptaan baru. Engkau akan melihat perubahan yang nampak. Mungkin kau melihat pasanganmu saudara ya, wah kayaknya ini ya tidak seperti yang diharapkan. Percaya saudara, dia dalam Kristus ciptaan baru. Yang lama pasti berlalu, yang baru pasti datang. Kapan waktunya? Proses saudara ya, dalam kepompong saudara ya. Percaya saudara, akan nanti dia wah jadi pribadi yang luar biasa. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, pertama, mari kita melihat orang lain dari kacamata Kristus ya saudara ya. Dan pesan yang kedua saudara, dengar apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Nah, apa yang Tuhan katakan? Engkau ciptaan baru. Engkau di dalam Kristus, engkau ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bapa Yahweh selalu berperkara terhadap masa sekarang dan yang akan datang. Si jahat sukanya apa? Masa lalu. Allah, hidupanmu berantakan. Kamu memang dasar begini, keturunan apalah. Kamu tobat-tobat kumat-kumat lagi kan? Oh no, itu si jahat. Saudara, Bapak Yahweh melihat kondisi saudara saat ini dan kedepannya. Kedepannya saudara adalah kupu-kupu yang indah. Engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Amin saudara. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang baik. Yang baik. Katakan amin. Amin. Terjadi dah. Dengar apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Biasanya orang, apa kata orang, apa kata dunia, apa kata temanku. Saudara, hidupmu tidak ditentukan apa kata orang ya, Amin. tetapi ditentukan oleh apa kata Tuhan. Engkau berharga di mana Tuhan. Engkau ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2023. Nggak akan kembali lagi saudara. Tapi saya percaya sesuai dengan janji Tuhan, masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan. 2024, walaupun orang mengatakan tahun itu seperti apa, jangan dengar kata mereka. Dengar kata Tuhan. Tapi bukan berarti nggak perlu dengar, anak-anak nggak perlu dengar kata orang tua ya, enggak ya. Atau suami nggak perlu dengar kata istri dan sebaliknya. Bukan maksud saya, tapi ini dalam konteks
apa yang Tuhan katakan sesuai dengan firman-Nya. Dengar apa kata Tuhan, bukan kata orang. Klik sekali lagi. Nah, saya ingin kita bacakan ayat ini luar biasa ya, supaya ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Katakan, bacaan pelan dengan suara yang dapat didengar. 3, 2, 1. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Saya boleh undang Bapak Ibu, boleh bangkit berdiri ya, saudara sendiri semua. Supaya ini kita menjadi proklamasi iman kita ya, pernyataan iman kita ya. Saya ingin kita berkata ya, kalau saudara percaya, saudara berkata, saya adalah ciptaan baru. Katakan sama-sama, saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke. Nah, supaya ingat, saya kasih sedikit gerakan deh ya, supaya gampang ya. Suara saya dapat didengar ya? Oke, kita boleh katakan saya. Ini seperti saya ya. Ciptaan. Saya. Ciptaan ya. Begini ya. Ciptaan. Baru. Oke. Oh, ulangi ya. Saya ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Oke. Sekali lagi ya. Dengan iman saudara, kita promosikan ya, biar si Jan dengar itu ya. Ya. Saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Ini ada di sana. Ada pasangan ya. Kita coba pasangan ya. Ya ada pasangan ya. Kalau nggak ada pasangan, cari pasangannya ya. Kita berdua ya. Biar ini. Boleh berhadapan ya. Oke. Kita katakan ya. Jadi kita sebutkan kepada orang depan kita ya. Oh ya, ganti-gantian ya. Jadi satu orang dulu ya, nanti baru gantian lagi ya. Jangan dua-duanya, nanti saling tabrak tangannya ya. Oke ya. Jadi katakan. Berarti kamu ya. Ya. Kamu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru arahkan jempolnya ke dia. Sudah datang. Oke. Sebaliknya lagi loh, jangan hanya terima berkat. Ayo, kamu ciptaan baru ya. Yang lama jempolnya ke bawah sudah berlalu. Gua jempol yang baru sudah datang. Oke.